Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama AK Channel. Seperti biasa, saya mau sharing, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Semoga saja bisa bermanfaat buat kalian semua yang menonton video ini. Nah, pada video kali ini saya mau share ada beberapa hal selain kita mengamalkan sholawat, dan itu juga akan meraih sebuah kebahagiaan dan tertata kehidupan kita dengan penuh kenyamanan dan meraih sebuah kebahagiaan. Nah, seperti apa? Simak terus videonya ya. Nah, sebelumnya saya salam silaturahmi. Saya di sini bukan sharing gitu ya, bukan menggurui kalian semua yang menonton video ini, tapi saya di sini sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita seputar kisah keajaiban sholawat atau perjalanan mengamalkan sholawat, atau juga berbagi hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan saja kita selalu diberikan keberkahan, keselamatan, keberlimpahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di video kali ini selain kita mengamalkan sholawat, kita zikir sholawat, kita dawamin sholawat gitu ya, kita membuat sebuah kegiatan yaitu mengamalkan sholawat gitu ya, entah itu 1000 kali setiap hari, entah itu 100 kali setiap hari, atau bahkan 4444 kali. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang saya pelajari gitu ya, tentang membiasakan diri gitu ya. Ketika kita yang biasanya berangkat bekerja gitu ya, atau berangkat beraktivitas, dan setelah itu pulang ke rumah. Nah, kita balik ke rumah kita masing-masing. Nah, terkadang kita tuh suka menyepelekan sebuah untuk kita ambil contoh, misalkan kita isi isi bahan bakar kendaraan kita misalkan. Nah, kita membiasakan selalu penuh gitu kendaraan kita. Jangan sampai di pagi hari itu kita sebelum berangkat harus isi bensin dulu misalkan. Nah, dengan hal kita membiasakan diri menyiapkan gitu ya untuk esok hari, dipersiapkan dari sekarang. Nah, itu sangat bermanfaat gitu buat kita untuk untuk meraih sebuah kebahagiaan, kenyamanan, dan untuk di esok harinya kita saat beraktivitas kita tinggal jalan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita membiasakan menyiapkan sebuah peralatan kita, atau bahkan seragam kita untuk bekerja misalkan. Jangan sampai kita membiasakan bangun pagi itu kita harus menyiapkan baju dulu atau menyiapkan peralatan yang harus kita bawa di hari itu. Nah, dengan kita mempersiapkan dari waktu yang senggang gitu ya, di malam hari kita membiasakan untuk mempersiapkan untuk esok harinya. Nah, begitupun selain kita makanan gitu ya, entah itu air dalam dalam bak mandi misalkan. Nah, kita harus bisa selain kita mengamalkan sholawat, kita juga membiasakan hal-hal kecil tapi bisa bermanfaat buat kita gitu. Nah, kenapa kita harus menyiapkan hal-hal tersebut? Karena kita tidak tahu gitu kan, di esok harinya kita bisa saja bangun kesiangan gitu ya. Nah, kalau kita sudah membiasakan mempersiapkan isi bahan bakar motor kita, kendaraan kita, mobil kita misalkan, nah kita tinggal jalan aja gitu, tidak harus repot-repot harus ngantri dulu isi bahan bakar kendaraan kita. Nah, begitupun mempersiapkan apa yang harus kita bawa saat mau bekerja gitu. Nah, yang ketiga yang tadi saya bahas tentang membiasakan diri
habis kita mandi, misalkan kita sudah mempersiapkan air penuh dalam bak mandi gitu. Karena kenapa? Kita tidak tahu esok lusanya saat kita mau bekerja, tahu-tahu PDAM-nya atau air kerannya mati gitu, atau ada yang rusak gitu ya, atau ada yang bocor, sehingga kalau kita sudah membiasakan menampung air, mempersiapkan untuk esok hari, nah kita udah punya cadangan gitu. Nah, begitupun saat kita bangun pagi gitu ya. Nah, karena kenapa? Kalau kita bangun siang, kita berangkat bekerja itu terguru apa ya? Bisa dibilang kita bisa saja kesiangan gitu ya. Saat bekerja, terus bawa kendaraan juga nggak nyaman gitu ya, karena dikejar-kejar waktu. Misalkan kalau kita pekerja gitu, kalau misalkan kita punya usaha, kita atau misalkan kita mau jualan juga, kita harus bisa konsisten dalam waktu gitu. Nah, dengan hal kita membiasakan gitu ya, bangun pagi, kita selain mempersiapkan hal-hal tersebut gitu ya. Nah, kita dengan senang hati gitu saat kita bekerja itu, kita diberikan kenyamanan saat berkendara, dan kita masih ada waktu ruang untuk sarapan atau minum kopi misalkan. Nah, setelah itu juga saat kita bekerja, kita diberikan kenyamanan gitu. Karena kalau kita sudah membiasakan diri bangun siang, itu kita terasa lemas dan terasanya ngantuk aja gitu, kerasa yang kurang tidur aja. Tapi kalaupun kita kurang tidur tapi bangunnya pagi, itu akan ada sebuah kekuatan gitu ya, atau hilang hawa malas kita gitu ya. Walaupun ada terasa ngantuk, tapi hilang rasa malas kita. Tapi kalau kita sudah membiasakan bangun siang, walaupun tidurnya cukup, itu menjadi badan kita suka menjadi banyak malasnya gitu, dan segala melakukan aktivitas juga jadi nggak enak atau nggak fokus gitu. Nah, ternyata selain kita mengamalkan sholawat juga, hal-hal tersebut bisa mendatangkan sebuah rezeki gitu, rezeki yang berkah, berkelimpahan, dan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Nah, begitupun saat kita mulai membiasakan kepentingan dalam perekonomian kita, entah itu dalam berbentuk uang atau makanan. Nah, kita jangan sampai mulai membiasakan kalau misalkan harus kita punya cadangan atau punya tabungan atau punya simpanan dari tempat yang lain gitu. Jangan sampai kita membiasakan punya tempat makanan atau tempat uang kita di dalam satu kantong atau satu dompet. Nah, itu bisa menimbulkan, kalau kita punya cadangan, misalkan kalau ada kendala keuangan kita, ada kendala saat kita belum beli makanan, itu kalau kita sudah membiasakan menyimpan persiapan, atau misalkan sebuah makanan kita udah punya cadangan, itu kita tidak usah khawatir lagi gitu ya. Kita bisa menggunakannya kalau kita sudah ada di zona yang tidak nyaman gitu. Nah, itu sahabat semuanya yang saya share di Pedampilo kali ini, dan begitu juga hal-hal tersebut membantu kita gitu ya. Membantu buat apa? Untuk menata kehidupan kita untuk lebih baik lagi gitu. Selain kita mengamalkan sholawat juga, tidak cukup hanya kita mengamalkan sholawat, tapi kita tetap harus beraktivitas, apapun aktivitasnya gitu ya. Secara kita berbeda-beda macam gitu ya, beraktivitas kita, hobi kita, dan tentunya ternyata dengan hal-hal tersebut gitu ya, kita yang saya rasakan kalau kita sudah membiasakan gitu ya, dan alhamdulillah gitu ya, ketika kita punya rezeki lebih, ketika kita rezeki tidak ada hentinya gitu, kalau kita sudah membiasakan, mempersiapkan untuk esok hari gitu. Nah, begitupun ketika kita melaksanakan beribadah ataupun berdoa kepada Allah. Yang saya rasakan pada kali ini, bagaimana sih kalau kita bekerja, misalkan ya, kita bekerja
Nah, di sebuah pekerjaan itu kita kerjakan dengan baik, dengan senang hati gitu ya, tanpa kita memikirkan hasil atau pemberian upah yang diberikan oleh apa di perusahaan kita tempat kita kerja misalkan. Nah, itu biarkan upah atau rezeki yang kita terima itu anggap itu bonus kita gitu dari Allah SWT. Tapi kalau kita terus terus yang kita pikirkan itu ada sebuah imbalan, kalau kita bekerja itu penghasilan atau nominal yang kita inginkan, sedangkan sampai kita tidak puas dengan pekerjaan. Nah, itu kalau semakin kita kejar, semakin menjauh rezeki gitu. Sedikit aja rezekinya gitu. Tapi ketika kita bekerja dengan baik gitu ya, kita berusaha dulu gitu ya. Nah, terkadang yang seharusnya gitu, contoh ya, seharusnya kita mendapatkan misalkan satu hari itu hanya 100.000 atau 200.000 karena orang itu puas dengan kerja kita, dengan apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita perbuat gitu. Nah, sehingga dengan seiringnya waktu mereka memberikan uang lebih. Nah, begitupun kita gitu ya sahabat semuanya, kepada Allah SWT, apa yang kita lakukan, menanam hal kebaikan atau banyak beribadah kepada Allah, apa lebih banyak kita meminta dan berdoa. Nah, alangkah bagusnya, ini mah pendapat saya pribadi, alangkah baiknya kita ketika kita juga mengamalkan sholawat gitu ya, udah amalin aja sholawat, perbanyak sholawat, niat dengan tulus, dengan yakin, dengan penuh keikhlasan. Toh nanti juga gitu ya, kalau sudah Allah tahu gitu apa yang kita perbuat saat ini, dan Allah juga tahu kesulitan kita apa saat ini, dan Allah juga tahu apa yang kita butuhkan saat ini, maka dengan seiringnya waktu Allah akan mendatangkan rezeki itu dengan tak terduga gitu ya, dari dimanapun datangnya, dimanapun Allah titipkan. Nah, terkadang dengan kita terlalu banyak meminta gitu ya, dan setelah itu Allah belum mengabulkan, dan itu akan, yang saya khawatirkan adalah menjadi sebuah kurang iman atau kurang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena dengan kondisi kita saat terpuruk, setelah itu kita berdoa terus yang kita rasakan Allah belum mengabulkan. Nah, di situ kita sampai ngerasa kurang yakin dan hilang rasa ingin melakukan ibadah di hari esoknya gitu. Nah, alangkah bagusnya kita tetap berdoa dengan seiringnya waktu, tapi kita lebih berbanyak menanam hal kebaikan. Kita fokus dengan apa yang kita kerjakan saat ini. Misalkan, ya Allah, saat ini saya mau mengamalkan sholawat 1000 kali, saya akan rutinitaskan. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat tersebut, hamba diberikan berkelimpahan rezeki, dimudahkan, diampuni atas setiap kesalahan hamba di masa lalu hamba misalkan. Atau ingin punya hajat, punya sesuatu yang saya sampaikan saat ini, mudah-mudahan ya Allah dengan berkahnya sholawat ini bisa mendekatkan saya dengan jalan yang Engkau tunjuk gitu. Nah, dan jika emang itu hal yang buruk, mudah-mudahan ya Allah Engkau lindungi dan Engkau jauhkan. Nah, hal-hal tersebut insya Allah kita tidak akan patah semangat walaupun Allah belum mengabulkan gitu ya sebuah perubahan dalam kehidupan kita. Tapi kita tetap selalu istiqomah, kita yakini gitu ya, insya Allah apapun hajatnya, apapun keinginan kita gitu ya, insya Allah Allah akan tahu apa yang kita inginkan. Allah tahu kesulitan kita. Allah akan tahu. Allah Maha mengetahui gitu segalanya gitu. Cuman waktu mungkin ya. Nah, di sini kita butuh sebuah aturan yang harus kita ikuti, dan juga apa yang Allah suka dan apa yang Allah larang. Kita seberapa mampu kita melakukan istiqomah hal tersebut gitu. Nah, sehingga Allah ridho, sehingga Allah percaya gitu bahwa kita benar-benar pengen membuktikan bahwa kita dengan sungguh-sungguh meminta, berdoa, dan melakukan hal-hal kebaikan. Dan yang namanya hal kebaikan, saya sempat bilang juga di video sebelumnya,
tidak akan ada hilangnya gitu, sampai kapanpun, sampai kita mati pun, yang namanya hal kebaikan itu akan tetap ada dan akan tetap selalu berkembang, akan selalu, menjadi berkelimpahan terus-menerus gitu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini semoga bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata yang salah. Mungkin itu yang saya sampaikan di pada video kali ini, sharing pada kalian semua. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton di video kali ini. Dan mudah-mudahan kalian semua yang mungkin saat ini sedang punya masalah, diselesaikan masalahnya, yang punya kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya dan Allah gantikan dengan hal kebaikan dan penuh kebahagiaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.